Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah luar biasanya pengaruh salat. Saudara sekalian, di era kehidupan kita di zaman sekarang ini, banyak kita dapati orang-orang yang mengaku dirinya muslim, agamanya Islam, namun banyak di antara mereka yang berbangga, merasa bangga kalau sudah bisa meninggalkan salat. Ini suatu petaka yang besar, kecelakaan yang luar biasa. Dan begitu sangat mengerikan kondisi di zaman sekarang ini, di mana banyak yang mengaku Islam tapi melalaikan dan mengabaikan salat. Padahal kita tahu salat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang 5, dan bahkan sebagai tiang agama, sebagai penentu nasib kita di akhirat kelak terutama. Maka dari itu mari kita bahas dan kita cermati apa pentingnya atau pengaruh daripada salat yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat yang ke-132, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis salati, dan perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah engkau bersabar atas hal ini. Artinya kita selaku pemimpin keluarga, penanggung jawab keluarga, maka kewajiban kita adalah menyuruh dan mengingatkan seluruh anggota keluarga kita, istri dan anak-anak kita, agar betul-betul menegakkan salat, melakukan salat dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita selaku pemimpin keluarga agar bersabar untuk terus memantau, mengingatkan, bahkan membimbing anggota keluarga kita bagaimana cara-cara salat yang benar, cara-cara salat yang sempurna. Kita ajari, kita kasih contoh, dan kita terus mengingatkan dan menasihatkan agar seluruh anggota keluarga kita betul-betul faham tentang apa itu salat dan bagaimana cara melaksanakannya, serta apa keutamaan dan fadilah yang akan terjadi dan didapatkan oleh orang-orang yang bisa mendirikan salat tersebut. Jangan sekali-kali kita lemah atau menyepelekan dan meremehkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, la nas'aluka rizqa, kami Allah tidak meminta kepada dirimu rizki. Allah enggak butuh sama kamu. Kalaupun kamu salat, itu untuk diri kamu sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh terhadap diri kalian.
Justru kalianlah yang butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahul ghaniyul hamid. Manusia, kata Allah, kalian semua adalah membutuhkan Allah, sedangkan Allah Maha Kaya, tidak butuh kalian, dan lagi Maha terpuji walaupun kalian tidak mau memujinya. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan, amal kebaikan apapun yang kita amalkan, bahkan sholat sekalipun, itu maslahat dan manfaatnya bukan untuk Allah, tapi kembali untuk diri kita sendiri, para hamba yang melakukannya. Nahnu narzuquk, kami Allah yang memberikan rizki kepada dirimu, bahkan kepada seluruh makhluk. Allah yang menjamin rizki mereka, baik yang taat maupun yang durhaka, baik yang beriman maupun yang kafir. Semuanya Allah kasih rizki. Jadi jangan takut kalau kalian melaksanakan sholat kemudian rizkinya berkurang atau bahkan rizkinya hilang. Allah yang akan memberikan kalian rizki tersebut. Dan bahkan di ayat yang lain, di surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah katakan ya bahwasanya orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah, terlebih salat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar, kemudahan-kemudahan dari segala kesulitan. Allah akan menolongnya, Allah akan memberikan kemudahan baginya dan solusi jalan keluar dari kesusahan. Ditambah lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Allah kasih rezeki tersebut. Maka dari itu jangan khawatir, jangan takut tidak dapat rezeki dari Allah andai kata kita mengerjakan dan melaksanakan salat. Wal aqibatu littaqwa, wal aqibah, dan akibat kesudahan yang baik littaqwa adalah untuk ketakwaan. Baik kesudahan yang baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti, pasti Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan bagi para hamba-Nya yang bertakwa kepadanya. Oleh karenanya kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya dengan janji Allah ini, karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selaku hamba harus yakin dengan janji Allah ini. Apa yang Allah janjikan pasti akan terbukti dan terjadi. Pasti akan Allah berikan kepada kita para hamba-Nya. Allah tidak akan ingkar janji, baik janji di dunia ini ataupun janji di akhirat nanti. Yang penting bagi kita, tegakkan, kerjakan, dan lakukan apa yang Allah perintahkan. Karena di balik perintah Allah itu pasti terdapat kemaslahatan yang besar kalau kita melaksanakannya. Dan sebaliknya, di balik larangan-larangan Allah atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah, pasti terdapat mafsadat, kerusakan, kehancuran dan kebinasaan manakala dilanggarnya. Nah, di sini kita selaku para hamba yang lemah, yang dhaif, du'afa, yang tidak punya daya upaya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah, maka
tentu kita harus merasa berbahagia, merasa ridha, merasa senang untuk melaksanakan dan menjalankan ketaatan kepada Allah dan syariatnya. Jangan merasa rugi, jangan merasa sedih, jangan merasa enggan atau merasa berat manakala kita menunaikan apa yang menjadi kewajiban bagi diri kita. Terutama masalah salat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Maryam di ayat yang ke-59, kata Allah, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun," maka menggantikan sepeninggal mereka generasi penerus, anak keturunan, adha'us salata, mereka menyia-nyiakan atau meremehkan salat, wattaba'us syahwat, dan mereka mengikuti kehendak syahwat hawa nafsunya sendiri. Nah, ini luar biasanya pengaruh salat manakala orang mengerjakan salat, menegakkan salat, mendirikan salat, yaitu mengerjakannya dengan tepat pada waktunya, memenuhi syarat dan rukunnya, bahkan disertai dengan hati yang khusyuk, maka dialah orang yang betul-betul mendirikan salat, sehingga salatnya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ini orang yang telah mendirikan salat, bukan sekedar mengerjakannya. Karena banyak di antara kita yang hanya sekedar gugur kewajiban, mengerjakan salat asal-asalan, bahkan terburu-buru, tidak ada tumakninahnya, maka salatnya tidak ada pengaruhnya. Dan di sini Allah katakan dan Allah tegaskan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka yakni menggantikan sepeninggal mereka generasi, ya, yang mana mereka itu menyia-nyiakan salat. Orang yang menyia-nyiakan salat, meremehkan salat, maka pasti mereka akan meremehkan hal-hal kebaikan yang lain, yaitu wattaba'u syahwat. Mereka mengikuti syahwat hawa nafsu. Nah, disinilah bahayanya apabila seseorang meremehkan salat, maka pasti amal-amal kebaikan yang lainnya pun lebih mudah untuk diremehkan dan disepelekan. Ini bahayanya, ini pengaruhnya. Tapi manakala orang itu betul-betul bisa mendirikan salat, yakni semangat untuk mendirikan salat dengan sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin, maka amal-amal yang lain, kebaikan yang lain akan lebih mudah untuk dikerjakan dan dilaksanakan. Akan tetapi manakala meremehkan salat, maka amal-amal baik yang lain pasti akan lebih mudah untuk diremehkan pula. Maka dari itu kenapa dalam hadis disebutkan bahwa amal yang paling pertama kali dihisab oleh Allah dari seorang hamba adalah salatnya. Manakala salatnya baik, salatnya sempurna, maka amal yang lain dianggap baik dan sempurna. Tapi kalau salatnya buruk, jelek, tidak sempurna, salatnya asal-asalan, maka pasti amal yang lain juga dianggap jelek, dianggap buruk dan tidak ada artinya. Maka pentingnya masalah salat, sampai-sampai kita lihat Nabi kita SAW bersabda di dalam hadis yang hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata beliau SAW, muru auladakum bis shalah, perintahkan anak-anak kalian untuk salat, wahum abna'u sab'is sinin, sedangkan mereka berusia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka
dengan pukulan mendidik, bukan pukulan yang dendam. Alaiha, atas solat tersebut, manakala anak kita mengabaikan, melalaikan, meremehkan solat, pukullah, kata Rasulullah SAW, wahum abna'u asyar, sedangkan mereka berusia 10 tahun. Artinya, dikala anak kita berusia 10 tahun, kemudian belum juga solatnya benar, belum juga solatnya disiplin dan baik, sempurna, maka silakan dipukul sebagai pelajaran, supaya jerah, supaya kembali menjadi hamba Allah yang taat melaksanakan solat. Itu dikala usia 10 tahun. Tapi diperintahkan untuk solatnya dikala 7 tahun, anak itu harus sudah disiplin untuk sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah di antara mereka di tempat tidur. Artinya, dikala usia 7 tahun sudah mulai kita orang tua memisahkan antara anak lelaki dengan anak perempuan di lain kamar, atau mungkin juga walaupun sama-sama anak lelaki, bisa ranjangnya itu satu-satu, jangan berbarengan, ya. Juga sama-sama anak perempuan, ranjangnya satu-satu, jangan berbarengan. Karena apalagi di zaman kita sekarang adanya hubungan penyimpangan kelamin sesama jenis, itu sudah begitu semaraknya, dan kita pun tentu berusaha untuk mencegahnya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka pisahkan di antara mereka di tempat tidurnya masing-masing. Ini saking pentingnya Nabi kita SAW memerintahkan kita untuk memerintahkan kepada anak-anak kita manakala berusia 7 tahun, dan dikala usia 10 tahun masih tidak disiplin sholatnya, tidak baik sholatnya, kita pukul, ya. Tentu bukan pukulan yang menciderai, bukan, tapi sekedar membuat efek cerah bagi mereka. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, bagi orang yang menyia-nyiakan sholat, meremehkan sholat, apalagi sampai meninggalkannya sama sekali, ya, kemudian dipastikan mereka itu mengikuti hawa nafsunya sendiri, mengikuti syahwatnya, ya, yang kita tahu inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh manusia untuk berbuat keburukan, untuk berbuat kesesatan, berbuat durhaka kepada Allah, ya. Orang yang meninggalkan sholat, pasti dia akan mengikuti kehendak hawa nafsunya sendiri, pasti akan menjerumuskannya ke dalam suatu kebinasaan. Maka dari itu Allah mengakhiri ayat di surat Maryam ayat 59 ini dengan menyatakan fasaufa yalqauna ghaya, maka kelak mereka akan mendapati, yaitu ghaya. Ghaya adalah lembah neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Dan artinya ancamannya tidak main-main. Orang yang meremehkan sholat, apalagi meninggalkannya dengan sengaja, ya, pasti dia akan terseret mengikuti kehendak hawa nafsunya sendiri, dan pasti di akhiratnya akan dilemparkan ke dalam lembah neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita jangan sampai ada yang masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.